Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ibnu Rifat Zamal dengan NIM 250201011215. Hari ini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Silvana Syah, yang dimana tugasnya adalah mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat dengan tulis tangan. Yang di belakang ini adalah hasil mind mapping saya, yang dimana ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga di pojok kanan, pertemuan keempat di kanan bawah, dan pertemuan kelima di tengah bawah ini. Oke, dalam pertemuan pertama kita membahas tentang pengantar statistik, yang dimana statistik ini adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar menghasilkan informasi yang berguna dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua ada penyajian data, yang dimana ini adalah cara menampilkan data agar mudah dibaca, dipahami, dan juga dianalisis. Macam-macamnya itu ada table, diagram, histogram, bahkan ada distribusi frekuensi. Oke, yang ketiga kita membahas distribusi frekuensi, yang dimana itu ada data tunggal yang penyajian datanya ini ditampilkan satu persatu. Lalu ada data kelompok yang penyajian datanya itu dimasukkan ke dalam interval kelas tertentu beserta frekuensi. Oke, langkah pertama kita menentukan jangkauan atau range, yaitu menggunakan rumus R sama dengan X max diambil X min. Jangkauan ini digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Lalu setelah memperoleh jangkauan, ditentukan banyak kelas menggunakan rumus Struges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana K ini adalah banyak kelas, yang N adalah jumlah datanya. Kemudian kita menghitung panjang kelas, yaitu dengan rumusnya C sama dengan R dibagi K, yang dimana panjang kelas ini digunakan untuk menentukan interval setiap kelompok data. Lalu kita ada juga titik tengah, yang dimana ada XI, B atas ditambah B bawah dibagi 2. Lalu juga ada tepi kelas, yang dimana ada tepi bawah sama dengan batas bawah, yang itu minus 0,5, dan juga tepi atas atau juga sama dengan batas atas, yaitu plus 0,5. Jadi kesimpulannya pada pertemuan pertama ini kita membahas statistik dan langkah awal mengkelompokkan data agar bisa dianalisis. Oke, pada pertemuan kedua kita mempelajari ukuran pemusatan yang digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan data, yang dimana ada mean, ada median, dan juga ada modus. Oke, di sini ada rumus, yaitu mean. Mean adalah rata-rata dari keseluruhan nilai, yang dimana rumusnya adalah sigma X sama dengan X1 plus X2 plus XN dibagi N, yang dimana ini nantinya ini untuk mengetahui rata-rata seluruh dari data tersebut. Lalu yang kedua ada median, yaitu nilai tengah yang setelah data diurutkan. Untuk rumusnya itu ada ME sama dengan N plus 1 dibagi 2. Lalu ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Sebagai contoh, jika suatu data terdiri dari 70, 80, 90, maka modusnya adalah 80. Karena si modus ini adalah nilai yang sering muncul. Dalam contoh tadi yang sering muncul adalah 80, karena di dalam data tersebut 80 ini ada 2 nilai atau 2 angka. Jadi kesimpulannya ukuran pemusatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi umum suatu data, yaitu ada rata-rata, ada nilai tengah, dan juga ada nilai yang sering muncul. Oke, kita lanjut ke pertemuan ketiga, yang dimana di sini kita mempelajari ukuran lokasi,
yang dimana pada pertemuan ketiga ini kita mempelajari ukuran lokasi yang digunakan untuk mengetahui posisi data dalam suatu kelompok. Yang pertama itu ada kuartil yang membagi menjadi 4 bagian. Lalu ada rumusnya itu ada tunggal dan juga ada kelompok. Yang kedua ada desil. Desil ini adalah data yang mana membagi data itu menjadi 10 bagian. Dia juga ada data tunggal dan juga data kelompoknya. Lalu yang ketiga itu ada persentil, yang dimana persentil ini ukuran lokasi yang digunakan untuk mengetahui letak suatu data dibandingkan. Oke, lanjut pada pertemuan ketiga, yang dimana ini kita membahas ukuran lokasi, yang dimana ukuran lokasi ini digunakan untuk mengetahui posisi data dalam suatu kelompok. Yang mana ada data kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian. Di sini juga ada data tunggalnya dan juga kelompok. Lalu ada desil, yang dimana desil ini membagi data menjadi 10 bagian. Dan yang terakhir ada persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Oke, ukuran lokasi ini membantu untuk kita menentukan posisi dalam data distribusi. Oke, lanjut ada kita di pertemuan keempat, yang dimana di sini membahas tentang ukuran penyebaran, yang dimana digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai pusat. Itu ada rumusnya dari range atau jangkauan, yaitu R sama dengan X max diambil X min. Ada simpangan rata-rata, SR sama dengan sigma XI diambil X bar dibagi N. Varians S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI diambil X bar kuadrat dibagi N. Lalu ada koefisien variasi, yang dimana KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Jadi untuk ukuran penyebaran ini digunakan untuk melihat tingkat keberagaman data tersebut. Oke, yang terakhir ada di pertemuan kelima, kita membahas tentang skewness atau kemencengan suatu data, dan juga ada kurtosis yang yaitu keruncingan data atau keruncingan distribusi. Yang pertama itu ada skewness, yang dimana ada rumusnya itu adalah SK sama dengan X bar diambil MO dan juga dibagi S, yang dimana di sini X bar ini adalah rata-rata, MO tersebut adalah modus, dan juga S-nya adalah standar deviasi. Lalu ada kurtosis, yaitu keruncingan distribusi, yang dimana rumusnya itu adalah K sama dengan mu 4 dibagi sigma 4. Yang dimana kurtosis ini digunakan untuk melihat apakah distribusi data itu lebih datar atau lebih runcing dibanding distribusi normal. Di kesimpulannya, skewness menunjukkan arah kemencengan, sedangkan kurtosis itu menunjukkan bentuk distribusi data. Oke, baik, karena sudah saya jelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan kelima, bisa kita simpulkan bahwa statistika ini merupakan ilmu yang membantu mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Prosesnya itu dimulai dari memahami dan juga mengelompokkan data, kemudian menentukan nilai pusat data, mengetahui posisi data, mengukur tingkat penyebarannya, hingga menganalisis bentuk distribusi melalui skewness dan juga kurtosis. Jadi melalui materi ini kita dapat memahami bahwa setiap data itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan metode statistik yang tepat untuk memperoleh hasil analisis yang akurat. Jadi dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan kita ini dapat menggunakan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yang dimana lebih objektif dan juga efektif, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.